pengantin baru nih. Sehat kamu, Dek? Alhamdulillah. Mbak, masuk. Ayo. Ayo antar sampai. Kamu hamil? Hah? Beneran nih, seneng banget deh Mbak dengernya. Selamat ya. Terus sudah berapa bulan? Baru telat 2 minggu ini lah Mbak. Oh, udah periksa ke dokter atau bidan? Belum sih, rencananya besok aku mau ke puskesmas. Bener itu. Waktu dulu Mbak hamil gimana sih Mbak? Lancar-lancar aja. Hamilnya enak, melahirkannya juga gampang. Kok bisa Mbak? Ya bisa dong. Mbakmu ini kan diajarin sama Mbak Susi, kader tetangga depan rumah kita itu loh, Tut. Pantes. Nah sekarang giliran Mbak yang ngajarin aku. Itu sebenarnya hamil dan melahirkan itu aman-aman aja, asalkan kitanya sehat dan rajin periksa ke dokter atau bidan sejak kita hamil. Kalau enggak kenapa Mbak? Ya itu, makanya banyak yang meninggal saat hamil dan melahirkan. Duh. Terus juga harus siapin kesehatan mulai dari remaja. Oh gitu Mbak. Nih misalnya makan makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya daging, telur, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, dan makanan yang banyak mengandung vitamin B. Iya pantes dulu ibu rajin banget ngasih aku makanan kayak begitu ya Mbak. Masih inget aja kamu tuh. Terus juga sebelum hamil itu harus diimunisasi dulu. Kalau ada penyakit dan penyakit yang menular harus disembuhin dulu. Pokoknya ibu hamil itu harus sehat lahir dan batin. Iya Mbak. Mbak dulu kan juga pernah ceritain itu ke aku. Makanya sebelum hamil aku udah lakuin semua yang Mbak bilang tadi. Periksa hamil berapa kali sih Mbak? Minimal 4 kali. Banyak bener. Emang periksa hamil buat apa sih Mbak? Supaya kita tahu kehamilan kita itu sehat atau enggak. Ingat loh Tut, kamu ini sekarang berdua sama bayimu. Jadi kalau kamu nggak sehat, janin dalam kandungan kamu juga nggak sehat. Oh gitu toh Mbak. Kalau aku kurang gizi, berarti bayiku juga kurang gizi dong. Ya jelas. 3 bulan pertama 1 kali. Hamil 4-6 bulan 1 kali. Nah, saat hamil 7-9 bulan harus periksa minimal 2 kali. Saya mau periksa hamil Pak. Iya. Ada kartu identitasnya? KTP ya. Iya. Ini. Udah punya BPJS, Bu? Belum? Oh, nanti bikin ya. Iya. Ya, nanti kalau berobat datang lagi. Nah, ini kartu KTP Ibu. Iya. Nah, nanti Ibu ke ruang KIA ya, Bu. Ruang KIA. Ada di dalam, nanti ada petugas yang ngantar ke Ibu. Iya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Bu, mari. Mari, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Asi. Ibu dengan siapa? Saya Tuti. Oh, Ibu Tuti. Ya, Ibu Tuti, ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa hamil bidan. Oh, boleh ya. Terakhir menstruasi kapan? Terakhir menstruasi tanggal 25 bulan lalu. Iya. Sebelumnya udah pernah periksa? Belum. Belum ya? Tanggal menstruasinya? Kapan? Tanggal 25 bulan lalu. Kalau belum, kita cek restoran dulu ya. Oh iya. Boleh. Ya, kesana ya, Bu. Sebentar ya, Pak ya. Silakan, Bu. Selamat ya, Ibu. Hasilnya positif. Makasih Bu Bidan. Iya. Ini sebelumnya udah pernah hamil? Belum. Belum pernah ya? Belum. Langsung ya. Oke, tapi kalau gitu kita periksa dulu ya. Oke, sebelah kanan, Bu.
kondisinya sehat. Sebentar ya. Nah, Ibu Tuti, ini buku KIA sama stiker P4K-nya. KIA? Iya, buku kesehatan ibu dan anak. Berisi informasi tentang cara kehamilan dan bayi dari awal sampai akhir berikut dengan KB-nya. Ya. Wah, penting nih. Iya, dibaca berdua ya, biar sama-sama ngerti bagaimana cara menjaga kesehatan anak dan ibunya. Makasih Bu Bidan. Iya. Ini dibawa pulang aja, ya. Nah, buku KIA ini harus terus dibawa ya setiap kali periksa sampai anak ibu berusia 5 tahun dan buku KIA ini terisi dengan lengkap, ya. Oh, gitu. Makasih Bu Bidan. Iya, sama-sama. Hamil itu apa aja sih Mbak? Periksaan itu macam-macam. Ada timbang badan, ukur tinggi badan, lalu ukur lingkar lengan atas kamu, ukur tekanan darah, yang nanti kamu dikasih tablet penambah darah dan masih banyak lagi tuh. Oh gitu. Katanya hamil itu ada bahayanya ya Mbak? Ya ada sih masalah-masalah saat hamil. Oh gitu. Terus gimana tuh Mbak? Ya kalau nggak segera ditolong bisa bahaya. Makanya kalau tanda-tandanya udah muncul, itu harus segera ke dokter atau bidan. Tanda bahayanya apa aja Mbak? Tanda bahayanya banyak banget tuh. Mual dan muntah berlebihan. Dari vagina keluar darah banyak banget dan perut nyeri. Lalu kepala sakitnya nggak ketulungan. Mata kabur, kaki bengkak. Gerakan bayi dalam kandungan ibu melemah. Demam tinggi dan ketuban itu pecah sebelum melahirkan. Ingat loh Tut, ibu hamil itu nggak boleh kurang gizi dan kurang darah. Kenapa Mbak? Bisa bahaya buat ibu dan janinnya. Masa sih Mbak? Emang bahayanya gimana Mbak? Ibu hamil yang kurang gizi, bayinya bisa lahir kurus dan kecil. Kalau kurang darah? Bisa keguguran dan pendarahan. Kalau nggak diobatin, ibu dan bayinya bisa meninggal loh Tut. Mau aku. Terus cara nyegahnya gimana Mbak? Gampang kok. Makan makanan yang bergizi dan minum tablet tambah darah paling sedikit 90 tablet selama hamil. Mamul. Buat Simbo dan bayiku. Suami teladan. Tono. Gimana? Enak toh ikan hasil tangkapanku? Mak, nyus. Ibu hamil itu harus benar-benar hidup sehat ya Mbak? Wajib dong. Nggak boleh kerja terlalu berat juga, Nduk. Jangan merokok dan kena asap rokok. Jangan minum obat tanpa resep dan alkohol ya Tut. Siap, Mbak. Nah, waktu mutusin untuk hamil, suami dan istri harus sudah benar-benar kepengen punya anak, ya? Sudah siap jadi orang tua, siap fisik, mental, dan ekonomi. Siap. Bune! Kartu JKN udah jadi, Bune! Let's go. Kartu JKN udah jadi! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams,
We all one thing. Ambulan desa sudah But siap. what you gonna do for it? How you gonna move for Donor it? darah What you juga gonna siap. Tenang deh rasanya. We could do anything. Suami dan keluarga juga harus terus mendukung supaya ibu lebih tenang saat hamil dan berani waktu melahirkan. Kalau mau melahirkan itu ada tandanya nggak sih Mbak? Ada perut mules terus, atau keluar lendir bercampur darah, atau cairan ketuban dari vagina. Tuti, kalau ngerasa sakit berlebihan, buruan ke dokter atau bidan. Tapi harus ditemani suami atau keluarga ya. Pastinya dong, Mbak. Aku kan suami siaga. Aduh Mas, aduh mulus Mas. Yuk, kita ke puskesmas yuk. Kakek nenek udah siap. Ayo pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan ya. Kalau di desa Katong Mama, jauh dari rumah sakit, jauh dari puskesmas, para ibu hamil bisa menunggu dulu di rumah tunggu kelahiran. Sambil menunggu kapal atau mobil datang untuk mengantar ke tempat bersalin, ibu hamil bisa banyak belajar dari mama dukun atau kader, bagaimana cara menyusui, merawat tali pusat, dan memandikan bayi. Dengan begitu, para ibu hamil bisa terhindar dari risiko 3 terlambat. Terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk ke puskesmas atau rumah sakit, dan terlambat mendapat pertolongan. Ayo Bu, pembukaan lahirnya sudah mulai sempurna ini Bu. Ayo, Bu, dikit lagi, Bu. Badan lagi Bu. Ayo, dikit lagi, Bu. Lagi Bu. Lagi Bu. Bisa. Ayo, dikit lagi. Bayinya sehat laki-laki. Alhamdulillah.